Materi apa yang akan kita pelajari? Teks eksposisi. Jadi apa namanya? Kenapa kemudian kita memahami teks eksposisi itu? Karena dengan mempelajari teks eksposisi itu nanti kita dapat mendapatkan manfaat, bisa mengetahui apa teks-teks yang kemudian disuguhkan. Apalagi sekarang kan zamannya era digital. Jadi dengan mencari informasi dimanapun tempatnya dan kapanpun itu bisa saja gitu ya, sambil di kamar gitu ya, sambil masak, kemudian sambil nyuci itu. Tapi kalau di kamar mandi ya jangan main HP untuk lihat informasi ya. Lihat informasi ya di tempat-tempat tertentu. Nah maka dari itu nanti agar kita bisa menyimpulkan, oh kira-kira ini teks apa gitu ya, oh ini teks eksposisi, oh ini manfaatnya seperti memberikan apa namanya pengetahuan kepada kita. Itu adalah apa namanya yang hal-hal yang kemudian akan kita peroleh. Masih banyak lagi manfaat-manfaat tentang apa yang kemudian akan kita peroleh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, biar semangat sepertinya, biar tidak ngantuk. Ini kan sepertinya habis setoran tafe tadi ya. Biar semangat gitu kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Tepu hebat. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Semangat luar biasa. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik. Pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi eksposisi. Ya, jadi materi eksposisi yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan ini. Pertama adalah apa namanya pengertian dulu ya. Di pengertian eksposisi itu adalah siapa yang kemudian memiliki sukarela untuk kemudian membaca. Saya tinggal mengarahkan saja. Silakan, ayo dibaca. Yang paling depan mungkin dekat dengan layar. Apa pengertian teks eksposisi yang keras? Teks eksposisi adalah teks untuk meyakinkan pembaca terhadap ya, teks eksposisi adalah teks untuk meyakinkan pembaca terhadap opini atau gagasan penulis dengan sejumlah argumen pendukung. Itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Kemudian anak-anakku, selain itu teks eksposisi itu juga pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, terlihat jelas ya tulisannya ya, apa? Berisi pendapat. Yang berikutnya the next berikutnya baik. Jadi ciri-cirinya itu ada berapa? 3. Ayo, ada berapa? Biar tidak ngantuk coba. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Berisi pendapat yang kedua. Yang ketiga, data hasil penelitian untuk memperkuat pendapat. Oke, mantap. Berarti konsentrasi semua ya. Tadi sarapannya, lauknya apa tadi sarapannya? Tempe ya. Anak pondok itu setiap pagi tempe saja lauknya ya. Tidak apa-apa, tapi insya Allah barokah. Ya, itu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian polanya. Nah, ini juga polanya. Sama ada itu pola umum khusus, gitu ya. Pola umum khusus, kemudian ada pola khusus umum. Berikutnya ada pola ilustrasi dan yang terakhir adalah pola berbagi. Coba ini yang pakai kacamata, ayo pakai kacamata. Yang pola umum khusus bisa dibaca keras teman-temannya biar dengar. Awal teks. Kemudian diikuti hal-hal yang bersifat khusus. Hal yang bersifat khusus tersebut merupakan perincian dari hal umum yang dikemukakan di awal teks. Baik, terima kasih. Berikutnya yang pola khusus umum. Baik, terima kasih. Pola ilustrasi.
mengerti, tapi gagasan bersifat belum jelas. Artinya, pola ini memanfaatkan ilustrasi sebagai contoh konkret dari topik yang dibawakan. Biasanya, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan suatu kebenaran. Terima kasih. Yang terakhir adalah pola apa? Perbandingan. Apa pengertiannya? Perbandingan menjelaskan keadaan benda-benda atau hal lain sebagai perbandingan menjadikan suatu pendapat. Ya, itu adalah apa tadi? Pola teks eksposisi. Jadi polanya itu ada berapa? 4. Pola umum khusus, gitu. Kemudian pola khusus umum, kemudian pola ilustrasi, kemudian pola perbandingan, dan kemudian sudah ya. Nah, sudah. Jangan ditambah-tambah, kalau sudah ya sudah ya. Sudah. Baik, ada berapa itu strukturnya? 3. Pertama ada apa? Tesis. Yang kedua rangkaian argumen. Yang ketiga rekomendasi atau penegasan ulang. Tesis. Apa makna dari tesis? Tesis adalah merupakan pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang dibahas. Yang kedua adalah apa? Rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat, opini penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan. Nah, bagian ini juga memuat data dan fakta yang digunakan untuk memvalidasi argumen. Yang ketiga adalah apa? Rekomendasi atau penegasan ulang. Rekomendasi atau penegasan ulangnya siapa kira-kira? Sudah ada ilustrasi atau gambaran belum di dalam kalian, dalam siswa? Rekomendasinya siapa kira-kira nanti? Betul sekali, rekomendasinya penulis. Struktur teks eksposisi, ada tesis, kemudian rangkaian argumen, kemudian rekomendasi atau penegasan ulang. Ada yang tempatnya seperti ini, mungkin sini kan tempatnya se-Indonesia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, mungkin ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta, Magetan, Ngawi, Solo, Semarang, se-Indonesia ada. Sini mungkin ya barangkali. Ada yang tempatnya pemukimannya seperti ini mungkin di rumahnya. Kalau hujan sering ya. Mana mbaknya? Kalimantan ya? Ya toh, Samarinda ya. Oh ya, Samarinda. Ya ada. Kalau tempatnya Ustadz itu pegunungan ya, jadi enggak gitu. Kalau yang sering itu angin puting beliung ya, angin besar. Ya. Kemudian di sini adalah kita akan membahas ini. Ustadz, ini loh masih musim kemarau, kenapa ditampilkan gambar seperti ini? Loh, enggak apa-apa. Ini adalah sebagai persiapan saja. Setelah ini kan masanya apa? Masa penghujan ke sini ya. Jadi pembangunan dan bencana lingkungan. Ini teks eksposisinya ini. Pak, saya ingin kalian membaca. Siapa yang kemudian mau membaca dari ini? Silakan. Siapa? Oh ya, luar biasa. Namanya siapa ini mau memiliki kesadaran untuk membaca? Mbak Rosida kan? Oh, ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Rosida. Memiliki kesadaran membaca itu luar biasa. Gitu. Insya Allah nanti kalau siapa yang mau membaca, ayo gitu langsung. Insya Allah nanti digampangkan cepat dapat pekerjaan dan dapat jodoh. Oke, silakan dibaca. Yang lain kita simak bersama-sama. Baik, silakan. Yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor,
7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh kerusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat karena tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Sumber www.bulletinpilar.com dengan penyesuaian. Baik, terima kasih. Sumbernya apa? Bulletinpilar.com. Baik, terima kasih. Sumbernya adalah itu ya. Kemudian kan kita sudah nyimak ya, materi contoh teks eksposisi yang dibaca oleh teman kita. Berikutnya adalah Ustadz ingin dibentuk kelompok ya. Jadi satu kelompok itu 4-5 orang. Silahkan. Di sini berarti kita bentuk saja menjadi berapa kelompok ini enaknya? 4 atau 5? 4. Baik, silakan dibentuk 4 kelompok. Satu kelompok 4-5 orang. Silakan berduduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan ayo. Nah, ya. Oke. Sekarang dibuka LKPD yang telah Ustadz bagikan. Di bagian gambar apa tadi? Tawon. Ya, lah kalau bahasa Indonesianya berarti lebah. Kalau bahasa Jawanya itu tawon blodokan. Tawon blodok gitu ya. Beda dengan tawon das. Kalau tawon das itu yang biasanya rumahnya apa ya, besar itu loh ya. Kalau biasanya kalau di media-media, kalau kita lihat di media itu, ada tawon das diamankan oleh damkar. Apa damkar? Pemadam kebakaran. Loh, kalau tawon das yang besar itu loh ya, itu kalau ngentup, dulu saya pernah pas saya masih kecil, karena Ustadz itu dulu kan pekerjaannya kan ngare, cari rumput, memberi makan hewan, memberi makan kambing, memberi makan sapi gitu ya. Pas siang-siang dia pulang sekolah, dia di SD pulang sekolah nyari pakan kambing. Kemudian manjat pohon nangka. Wow, tinggi pohonnya. Pas itu nebang batangnya untuk ngambil pohon nangka itu buat dikasih kambing. Ternyata di batang yang saya tebang itu ada rumahnya tawon das. Besar gitu. Langsung pong. Bingung saya ya. Langsung sirah teng. Jadi kayak kayak dilempar batu. Betul, rasanya kayak dilempar batu. Masya Allah, paketnya luar biasa. Langsung, bingung sana tuh. Jadi dari atas pohon itu langsung turun. Langsung, bapak saya ada di sebelah, saya di kebun. Pak tolong itu. Ini polis ya. Wah gitu, tahu-taunya ini kepala ini sudah benjol semua itu ya. Itu bedanya kalau tawon das yang besar itu dan lebah madu. Ya.
Saya nggak bisa tapi teksnya sudah terlihat. Baik, silakan. Sekarang tulis, didiskusikan atau kemudian dipresentasikan hasil analisa masing-masing kelompok. Pendapat yang disampaikan itu pendapatnya tentang apa? Teks eksposisi khasiat dan manfaat lebah. Wak, kelompok 3 mana? Kelompok 3, silakan dibaca pendapat yang disampaikan. Apa kira-kira? Hmm. Hmm. Semua itu merupakan khasiat kita yang kurang. Ya, betul sekali, itu pendapat yang disampaikan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi apa tadi? Selain itu juga mendapatkan nilai apa? Ekonomis yang tinggi. Ya, tinggi. Mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi. Karena sekali lagi lebah itu madunya sangat sangat bermanfaat. Argumen yang pertama tadi apa? Sama kelompok 1. Argumen yang kedua? Karena pesepeda dapat mengurangi kemacetan di jalan raya. Karena bentuk alat transportasi yang satu ini lebih rapi, selain itu dapat menghemat bahan bakar juga ramah lingkungan. Yang ketiga? Bagi yang pengen dia tapi juga lebih berat, bersepeda merupakan solusi bagi orang-orang yang pengen menurunkan berat badan. Karena rata-rata seseorang yang bersepeda dapat mengurangi berat badan sekitar 6 kiloan di tahun pertama mereka bersepeda. Masya Allah, pinternya ya, tepuk tangan semua ya. Oke, terima kasih ya. Itu tadi sudah bisa ya kemudian membuat kalimat argumen. Baik, insya Allah sudah dikerjakan semua, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita menyimpulkan secara bersama-sama. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan, apa yang kita peroleh dari pembelajaran pada pagi hari ini tentang pembahasan teks eksposisi. Ada yang bisa kemudian menyimpulkan dari pembelajaran ini kira-kira? Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Tidak apa-apa, jangan malu. Ya, silakan. Mbak, apa kira-kira kesimpulannya apa? Tahu ciri-cirinya juga, tahu strukturnya juga, tahu pola-polanya juga. Mengelompokkan sesuai dengan strukturnya. Sesuai dengan strukturnya. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, saya bisa menyimpulkan ya. Itu yang saya inginkan itu. Jadi sehabis pembelajaran itu nyambung gitu loh. Diajak ngomong itu connect, itu nyambung, bisa menyimpulkan, paham, bisa membuat contohnya. Luar biasa. Kegiatan apa yang kemudian paling kalian sukai dari pembelajaran ini kira-kira? Tadi diskusi, berargumen gitu ya, saling yel. Kenapa kok suka yel? Oh, menumbuhkan semangat gitu ya. Ya, menumbuhkan semangat. Baik, mungkin cukup itu ya dari pembelajaran pada kesempatan ini, waktunya sudah habis. Oh ya, ini sebelum penutup perlu yel enggak ini biar perlu ya? Berdiri semua yel sebelum gitu. Udah ya, Mbak ya. Tadi yel-yelnya apa? Tepuk hebat. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tepuk hebat. Wow, oke, tepuk tangan. Nah, terima kasih. Jangan lupa para siswi semuanya, kemudian untuk senantiasa belajar di rumah, mempersiapkan materi yang kemudian akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tadi sudah disinggung, tanya cara membuat teks eksposisi itu langkahnya apa-apa saja kan gitu kan? Nah, berarti yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah apa? Menyusun teks eksposisi. Baik, senantiasa dijaga kesehatannya, kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan membaca istighfar dan doa kafaratul
majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.